pokoknya 500.000 ini dibayarkan satu kali ketika bergabung menjadi anggota koperasi. Yang kedua, simpanan wajib ini 50.000 dibayarkan setiap bulan. Bisa dibayarkan 1 tahun langsung, bisa juga dibayar per bulan. Nah, biasanya simpanan pokok dan simpanan wajib ini sifatnya nggak bisa ditarik setiap saat. Jadi simpanan pokok dan simpanan wajib itu baru bisa kita tarik ketika anggota itu keluar dari keanggotaan koperasi. Keluar dari keanggotaan koperasi itu bisa karena meninggal dunia atau mengundurkan diri dari anggota, atau mungkin dikeluarkan karena melanggar prinsip-prinsip yang ada di ADART. Nah, untuk tahap awal ini diharapkan anggota, kalau karena target kita itu berdiri di bulan April, maka targetnya itu anggota membayar simpanan pokok 500.000 dan membayar 8 bulan simpanan wajib senilai 400.000, jadi total 900.000 rupiah. Ada juga simpanan khusus. Simpanan khusus ini dibayarkan berdasarkan permintaan pengurus kepada anggota. Simpanan khusus ini diadakan ketika ada sebuah unit bisnis baru yang akan dikelola, tapi kita kekurangan modal jika hanya bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib saja. Dan ini sifatnya punya jangka waktu tertentu, jadi nggak bisa sembarangan diambil. Jadi kalau simpanan pokok dan simpanan wajib itu nggak bisa diambil sama sekali, tapi simpanan khusus ini bisa diambil setelah jatuh tempo. Jadi nggak beda dengan simpanan sukarela. Kalau simpanan sukarela itu saya mau simpan hari ini, bulan depan mau saya ambil, ini nggak masalah. Tapi kalau simpanan khusus ini harusnya nanti dimasukkan di ADART bahwa ini punya jangka waktu tertentu, seperti deposito lah. Kita nggak bisa ngambil sembarangan, kalaupun diambil akan ada penalti begini. Ini struktur organisasi, nanti ada ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua, terus ada pengawas 3 orang. Itu persyaratan keanggotaan. Nah, ini adalah rencana kerja kita 5 tahun ke depan. Jadi di awal-awal tahun 2021 kita tuh targetnya ada 200 anggota. Ya. Target unit bisnisnya yang pertama kita menargetkan pembentukan koperasi alumni, pembentukan koperasi alumni, ya. Artinya koperasi secara legal, secara badan hukum itu terbentuk di tahun 2021 ini. Yang kedua, kita coba bikin unit bisnis baru, yaitu Teryu Coffee Jakarta. Yang ketiga, kita pembuatan core sistem koperasi. Nah, itu target kita sebenarnya nggak terlalu banyak, ya, sederhana di tahun 2021 ini. Kemudian di tahun depannya 2022 kita berani menargetkan 1.000 anggota. Nah, di sini kita akan mencoba membuat marketplace internal kita yang hanya bisa digunakan oleh anggota koperasi. Jadi teman-teman anggota bisa download nanti apps-nya dari Android atau Apple. Mereka bisa melihat saldo simpanan pokok, simpanan wajib, dan mereka bisa melihat atau menyimpan transaksi yang dilakukan. Nanti di sini di tahap pertama kita akan mengembangkan juga produk digital seperti pulsa telco, pulsa PLN, atau juga pembayaran pasca bayar. Tentu di sini kita cakupannya hanya sebagai reseller. Reseller itu artinya kita ngambil dari pihak yang sudah eksis sebagai provider payment atau payment gateway untuk produk digital ini. Nah, kita juga rencana merintis usaha baru, peternakan domba. Mungkin daerahnya mungkin di daerah Bogor, ya. Jadi kita punya potensi alumni yang lumayan besar nih di Jabodetabek. Saya pikir kalau misalnya kalau alumni muslim lah, anggaplah 80% dari itu semuanya berkurban, itu bisa kita supply, ya. Bisa kita supply sekali setahun minimal untuk pembelian kambing atau domba. Nah, pada prinsipnya sebenarnya produk yang akan dibuat oleh koperasi adalah produk yang bisa dikonsumsi langsung oleh anggota, ya, seperti tadi kopi bisa dibeli, produk digital ini juga semua orang pasti butuh, terus peternakan domba
juga kepikiran. Nah, kebetulan teman-teman kita kan banyak yang unit usaha ini nih, ada Cakit juga nih, ada juga Aitus Dudi kalau nggak salah di Riau ya. Terus di Bogor sebenarnya ada juga nih si siapa? Saya lupa, ada yang punya peternakan juga, cewek, siapa ya? Nah, itu di 2022. 2023 kita targetkan 2.500 anggota. Kita akan pengembangan produk digital untuk menjual tiket pesawat, kereta api, travel, hotel, walaupun sebetulnya masih reseller. Di sini kita akan coba bikin unit value coffee, mungkin cabang Bandung kali ya, atau tempat lain. Terus 2024 kita mencoba membuat marketplace eksternal. Jadi kita di tahun ke-4 ini mencoba nih bersaing dengan marketplace existing seperti Tokopedia, Bukalapak. Tentunya kita berani keluar di tahun ke-4 ini karena kita sudah punya pangsa pasar sendiri, yaitu anggota koperasi serta alumni Telu yang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Terus kita juga tadinya bergeser dari reseller produk digital, kita akan coba menjadi main distributor. Kita mungkin akan jadi partner utama dari PLN, Telkom, ataupun Telkomsel, Excel, Indosat, atau industri penerbangan. Terus kita mungkin initiate unit usaha untuk Tele Coffee di Surabaya. Terus 2025 pengembangan produk digital lain, mungkin di main distributor untuk produk tiket pesawat, hotel, dan sebagainya. Jadi intinya nanti ini tujuan arahnya itu kita bisa jualan produk digital dan produk fisik ya. Akhirnya ujung-ujungnya nanti koperasi ini membentuk marketplace itu ya kayak gabungan dari tiket.com dengan Tokopedia ya, ada produk seperti itu. Ini targetnya di 5 tahun pertama. Nah, saya coba jelaskan financial projection-nya ya. Ini untuk bisnis awal yang akan kita kelola. Ini jelas nggak nih? Ini karena duit mesti gede ini. Nah, untuk modal jelas, awal nih, untuk modal awal kafe itu 70 juta. Nah, ini ada asumsi penjualan nih, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Nah, sebagai informasi, sebelum COVID ini, di Tele Coffee sendiri itu biasa jualan berapa? 400 cup ya? Berapa, Lin? Mungkin kasih informasi. Ya, 400 cup kurang lebih. 400 ya? Iya. Berapa lama itu? Apanya? 400 cup itu sehari bisa. Karena kan marketnya di sana di asrama itu ada 7.000 ya. 7.000 mahasiswi di asrama tuh. Itu sebelum COVID ya. COVID ya. Nah, itu yang biasa, jadi biasanya mereka tuh jualan 400 kopi segelas sehari ya. Nah, kita targetkan ini ada 4. Rendah itu jika terjual cuma 20 cup dan 1 liter atau 1 botol kopi sehari. Sedang itu jika terjual 50 cup dan 2 botol sehari. Tinggi itu jika terjual 100 cup dan 3 botol sehari. Sangat tinggi jika terjual 200 cup dan 4 botol sehari ya. Di sini harga rata-rata harga jualnya kita itu untuk yang cup itu 18.000 per cup, yang botol atau liter 75.000. Nah, kita sharing itu dengan Wiji Coffee, mereka karena bahan baku dari mereka itu mengambil 30%, 5.400 ya masing-masing. Jika diasumsikan 1 bulan 30 hari, maka total penjualan dalam 1 bulan itu ada
Untuk target rendah 13.050.000 rupiah, sedang 31.500.000, tinggi 60.750.000, sangat tinggi 117 juta. Nah, untuk biaya operasional setelah dipotong pengeluaran bahan baku, laba kotornya itu adalah rendah 8.910.000, sedang 21.600.000, tinggi 41.850.000, sangat tinggi 81 juta. Setelah dikurangi gaji karyawan dan overhead, maka laba bersih yang diterima untuk target rendah 3.999.000, target sedang 15.390.000, target tinggi 33.615.000, dan sangat tinggi 68.850.000 rupiah. Itu adalah laba bersih koperasi. Nah, karena untuk unit bisnis kopi ini ya, jadi hanya untuk unit bisnis kopi ini kita ada profit sharing dengan value. Jadi 70% itu masuk ke koperasi, 30%-nya itu rencana akan jadi endowment, karena kita juga akan bawa merek value coffee. Jadi kita ada kontribusi endowment 30%. Jadi profit share kita itu ada 2.778.300 untuk target rendah, untuk target sedang 10.773.000, target tinggi 23.530.500, target sangat tinggi 48.195.000 rupiah. Itu ilustrasi profitnya. Nah, ini simulasi untuk perhitungan SHU. Nah, ini misalkan nih kita sepakat bahwa 30% dari profit itu akan disimpan untuk pengembangan usaha, artinya masuk lagi ke modal koperasi. Terus SHU-nya sendiri itu 45% akan profitnya 45% dibagikan sebagai SHU. Terus untuk jasa pengurus dan pengawas, jadi pengurus dan pengawas ini saat ini nggak dapat gaji, tapi kompensasinya dapat 15% dari laba bersih. Terus biaya lain-lain 10%. Lain-lain ini maksudnya mungkin keuntungan digunakan untuk kegiatan sosial atau kegiatan yang lainnya, atau mungkin bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi atau tuan rumah. Nah, asumsi misalnya pembagian SHU ini 50%-nya dibagikan atas partisipasi modal. Nah, 50% lagi atas transaksi. Jadi orang yang mendapatkan SHU itu karena dua hal. Pertama, karena modal yang dia setor sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan khusus. Sedangkan SHU atas transaksi itu adalah karena mereka melakukan pembelian di koperasi. Makanya sering kan ada istilah belanja koperasi itu memang menguntungkan, karena itu sama aja dengan belanja untuk belanja di warung sendiri. Nah, kita asumsi misalnya anggotanya itu ada 50 orang. Asumsi A itu anggota menyetor simpanan pokok 500.000, simpanan wajib 50.000 kali 8 bulan, berarti 400.000. Jadi total simpanan A itu ada 900.000 rupiah. Sedangkan B itu simpanan pokoknya 500.000, simpanan wajib totalnya 400.000, terus ada simpanan khusus 1 juta. Jadi total simpanannya adalah 1.900.000. Nah, total modal koperasi dianggap dananya ada 70 juta. Misalnya nih A ini belanja, A atau B itu belanjanya itu setahun 3.360.000 rupiah, ya. Maka persentase belanja A adalah untuk transaksi rendah 2,15%, transaksi sedang 0,89%, transaksi tinggi 0,46%, transaksi sangat tinggi 0,24%. Jadi SHU A atas transaksi adalah 160.950 untuk transaksi rendah,
Untuk transaksi sedang 258.552, untuk transaksi tinggi 292.824, untuk transaksi sangat tinggi SAU adalah 311.414. Sedangkan persentase A atas modal sama 1,29%, yaitu 96.427. Terus yang ini 373.000 dan seterusnya, sehingga total SAU-nya adalah 257.396 untuk transaksi rendah, untuk sedang 632, untuk yang tinggi 1.100.000, untuk yang sangat tinggi 1.980.000. Sebentar minum dulu. Kalau untuk yang B yang punya modal 1,9, persentase belanjanya sama, hanya persentase modalnya yang beda. Jadi total SAU B itu transaksi rendah 364.000, transaksi sedang 1 juta, transaksi tinggi 2 juta, sangat tinggi 3.843.000. Jadi ini gambaran kegiatan koperasi kita dengan unit usaha Telyu Coffee. Ya, sekian presentasinya. Jadi intinya sih koperasi ini akan mencoba menghimpun teman-teman semua untuk melakukan ekonomi bersama-sama, ya, di mana kita koperasi sendiri akan menyediakan produk-produk baik fisik maupun digital, di mana produk ini yang diadakan itu yang menjadi kebutuhan dari para anggota khususnya. Dan kalaupun nanti ketika misalnya kita coba buka ke publik, ke masyarakat, dalam bentuk marketplace, ya kita berharap suatu saat koperasi Telyu ini bisa menjadi wujud wujud marketplace benar-benar milik bangsa. Jadi kalau marketplace kayak Tokopedia itu adalah milik investor, ya kalau ini adalah investornya kita sendiri. Dan alumni saat ini ada 50.000 orang, dan tiap tahun itu ada 5.000 wisudawan. Jadi dalam 5 tahun ke depan, mungkin dalam 10 tahun ke depan mungkin akan jadi 100.000 orang, ya, jadi 2 kali lipat. Apalagi Telyu juga semakin hari semakin membuka jurusan-jurusan baru, baik di program baik di strata 1 ataupun di S2. Itu aja presentasi saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin nanya dong, boleh nggak? Boleh. Izin nih, ada Bang Iwan, ada Cakcuk juga nih kayaknya nih. Min, apa namanya? Ini kan ada target rendah sedang gitu ya. Kemudian kalau tadi cerita Elin itu di di kampus itu kan 400 ya, dengan target pasar yang ada di sekitar kampus, mungkin mahasiswa sekitar situ ya. Benar ya. Kita kan rencana buka untuk di Ben Hill ya. Iya, Ben Hill. Dengan target sasaran mungkin teman-teman alumni yang sekitaran Ben Hill lah, istilahnya kayak gitu ya. Iya. Targetnya anggota dulu sih pertama. Oh, anggota. Ya, jadi ya kita harap sih anggota ini, terutama yang ada di DKI ya, itu paling nggak rutin lah beli. Mungkin beli yang kopi literan aja, mungkin setiap minggu, daripada beli di Starbucks buat malam mingguan. Mungkin anggota itu bisa mengkonsumsi sendiri lah. Terus yang kedua, teman-teman yang kerja, jadi itu tadi yang kopi literan itu diharapkan dibeli oleh anggota
anggota koperasi. Nah terus teman-teman yang kantor di daerah Tamrin, sekitaran Tamrin, Sudirman, Gatsu itu ya berharap sih mereka bisa promo juga kalau ada anggota di sana, mereka mungkin rapat bisa order di sana atau ajak teman-temannya ulang tahun, order kopi dan sebagainya lah, kayak gitu sih harapan. Anggota ini yang ada di grup ini kira-kira sekitar 30 orangan ya berarti ya, kira-kira gitu ya. Yang sudah gabung sih ada 30 kemarin. Yang di grup itu kan, grup ya, WA grup itu kan, kira-kira 30 ya. Kan gini, kalau misalnya itu satu sisi ya, berarti kan targetnya anggota koperasi. Kemudian kan kalau kita lihat di grupnya, katakanlah grup angkatan 14 gitu ya, kan sudah produk ini pernah kita promokan di dalam event-event di 14 itu kira-kira. Nah, ada nggak data kira-kira di 14 sendiri gitu ya, pembelian yang selama ini dari Jakarta ke Bandung gitu kan, itu berapa ya kira-kira? Ada yang pernah tahu nggak tuh? Mungkin kalian pernah tahu kira-kira. Bisa jadi kan itu jadi target pasar selain anggota kan. Gimana ini? Oh, pembelian dari teman-teman ya? Iya. Kalau dari pembelian, sebenarnya teman-teman itu banyak yang pengen beli. Cuman masalahnya kemarin itu dari sisi deliverynya. Karena di sana itu sebenarnya Value Cafe itu dulu itu belum mempersiapkan ini ya, layanan untuk delivery. Karena dengan market di sekitaran kampus pun itu mereka sudah cukup gitu. Cuman ketika ada pandemi gitu kan, asrama kosong, itu marketnya hilang, akhirnya mereka mau nggak mau harus ini ubah strategi gitu ya. Dari pasar baru. Nah kemarin itu selama ini pasar barunya itu masih di sekitaran Bandung gitu, yang deliverynya mungkin bisa pakai Grab dan segala macam gitu ya, nggak antar kota. Kemudian kan walaupun mahasiswanya nggak ada, tapi masih ada karyawan yang kerja di sana gitu, jadi masih ada, cuman yang jadi turun banget gitu. Nah kemarin beberapa temen sempat, kita juga panitia Olimpiade kan pernah dikirimin juga dari sana gitu ya. Nah pengirimannya itu nggak standar gitu. Jadi ada yang memang selamat sampai tujuan gitu ya. Karena kan kopi ini ada susunya gitu ya. Jadi kan nggak boleh satu-satunya cara gimana kopi itu sampai di tujuan itu kan harus dalam bentuk frozen, beku gitu. Dan usia kadaluarsanya pun singkat, 3 hari gitu. Nah karena pengirimannya yang nggak standar itu, akhirnya jadi mereka nggak berani ngambil resiko lagi untuk pengiriman ke Jakarta. Padahal teman-teman yang ingin, beberapa kali aku juga kan bolak-balik ke Bandung nih, sempat dititipin kopi botolan gitu. Jadi ya aku bawa gitu. Jadi sebenarnya pangsa pasarnya banyak gitu ya. Artinya tadi kan kita ngelihat ada target rendah, target sedang, target tinggi, sangat tinggi. Kira-kira bisa masuk ke minimal di tengah gitu ya, kira-kira ya. Dengan yang ada yang sekarang lagi beli yang sekarang biasanya langsung beli ke Bandung, dan mungkin dari demand itu aja maksudnya bisa kita achievable lah ya, target itu ya. Iyalah, maksudnya kalau misalnya kita yang dari kantor Indosat, Telkom, kantornya Pur nih rajin order sih. Yakin itu sehari ulang tahun nih Pur, order kopi di sana. Pokoknya di timnya Pur itu kalau ada yang ulang tahun wajib order di sana kan. Ya mungkin Nah sebenarnya kan kayak tadi dibilangin sama Gimin di awal gitu ya,
Jadi Teliu Cafe ini kan sebenarnya bukan cuma jualan kopi gitu ya. Kalau jualan kopi atau rasa kopi mah 11-12 kali gitu ya. Ya, Itu mah kan soal selera gitu kan. Sebenarnya yang ingin apa namanya ditonjolkan di sini adalah ya endowment itu gitu. Jadi sebenarnya Teliu di sini kan kita memasarkan di Jakarta, Teliu di sini kan sebenarnya punya kepentingan juga gitu ya dengan endowmentnya gitu, dana abadinya. Nah untuk marketnya pun mereka itu nantinya akan bantu karena biasanya kalau misalkan ada meeting-meeting di Telkom gitu, itu kadang-kadang konsumsinya atau kopinya itu disupport sama si Telu Cafe ini gitu. Itu yang aku dengar ceritanya dari si Wiji Coffee kemarin gitu ya. Gitu. ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari market, kita nggak kerja sendiri gitu. Karena ada institusi yang memang ada kepentingannya juga di sini gitu. Koneksinya banyak lah gitu. Ya, ya. Thank you, thank Gitu you. sih, Men. Lanjut, Men. Silakan nanya aja. Kalau presentasi sih udah. Kayaknya yang lain udah pada tahu ya yang sebelumnya ya, sesi sebelumnya ya. Hampir udah tahu. Oh, gua doang berarti. Oke, thank you, thank you. Emang kantor lu sama Ford beda, Dot? Iya, aja kita. Oke, sudah daftarin. Tur? Aman, Min. Hah? Itu kayak ada suara dari belakang. Jadi kira-kira kalau kita ngomong-ngomong timeline nih kan tadi 2021 ya. Rencana kita untuk konkretnya ada ini nggak? Ada apa? Tanggal berapa kita apa namanya? Oh Kita iya. mulai pembentukan, kemudian simpanan apa sih namanya itu, simpanan pokok simpanan ini kira-kira gitu. Ini kan Jadi- ide ini kan udah bergerak menurut gue sih. Artinya dari dilihat di grup WhatsApp segala macam, kemudian ide ini pun juga sudah bisa kita telurkan dalam bentuk presentasi. Nah, ada nggak dari teman-teman penggagas nih kira-kira? Oke, Jadi- misalnya tanggal sekian, silakan. Jadi gini, persyaratan pembentukan koperasi itu kan pertama ada namanya rapat anggota pre pembentukan koperasi ya. Di sana mestinya rapatnya itu kita bahas ADART sama pemilihan calon pengurus sama pengawas. Nah, itu kita agendakan sebenarnya rapatnya ini minggu depan ya. Jadi minggu depan itu kita bahas ADART-nya. Kalau udah oke semua, tentunya sih udah ada tim lah untuk merumuskan ya ADART-nya itu. Jadi tinggal dibahas poin-poinnya aja nih, setuju atau tidak setuju dengan yang akan kita ajukan nanti di minggu depan. Harusnya sih Sabtu juga di waktu yang sama kita bahas. Nah, setelah rapat ini, rapat anggota pre pembentukan koperasi, nanti ada lagi rapat dengan Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi DKI ya. Ini wajib nanti mereka dari Dinas Koperasi itu akan mendengarkan pemaparan kita tentang rencana kita dan sekaligus mereka akan memberikan penyuluhan ya. Biasanya sih seluruh pendiri itu nanti ada minimal 20 orang ya. Minimal 20 orang pertama itu namanya akan masuk ke dalam akte pendirian koperasi. Mereka ini nanti harus ketemu dengan orang kementerian koperasi untuk dapat penyuluhan. Offline Nah, tuh. apa? Offline. Kalau dulu sih offline, tapi mungkin kalau sekarang pandemi gini mungkin online sih mestinya. Kegiatannya. Online. Tuh, Online ya, Cak Jut ya. Ya. Jadi nanti setelah itu kita setelah kita udah fix tadi di ADART sama pengurus sama permodalannya juga udah siap, baru kita follow up untuk ngatur janji dengan tadi Kementerian Koperasi, sekaligus di sana kita juga undang notaris. Nah, setelah rapat itu tinggal
pembuatan akte pendirian oleh notaris. Setelah pembuatan akte, baru pengesahan ke Kementerian Koperasi. Itu sih, jadi kita masih ada 2 step lagi nih. Satu, rapat internal kita, yang kedua rapat dengan Kementerian Koperasi itu. Mesti sah dulu atau bisa langsung paralel ya, yang kayak misalnya ya katakan misalnya anggota sudah ini hanya misalnya pembentukan legal formal, apakah udah bisa langsung buka kafe kira-kira gitulah. Oh, bisa. Biasalah, biasanya kan sebelum nikah juga udah boleh colek-colek ya. Kalau udah Bisa lamaran, udah bisa pegang tangan lah kalau udah lamaran gitu katanya. Ya, jadi sebenarnya sih nggak masalah. Begitu kita udah sepakat nih, kita sebenarnya unit bisnis juga udah bisa jalan sih. Artinya kalau sepakat teman-teman mau jalanin, oke, koperasi kita bentuk, kita jalanin unit bisnis pertamanya misalnya Value Coffee, ya sudah kita jalan aja di bulan April ini sekali. Maksudnya jangan terlalu banyak buang waktu juga. Iya. Karena saya pikir momen Ramadan ini juga bisa jadi momen kita sering-sering ngadain kegiatan nih, buka bersama online. Nanti jadi coffee delivery ke semua anggota yang ikut makan sendiri-sendiri. Sepakat. Apalagi pas ini kan pas sama Telyu kan ada kegiatan rutin setiap Ramadan ada kan? Ramadan sharing kan, kita bisa numpang promosi juga di sana. Betul. Itu bisa. Berarti itu bisa jadi target kita dong ya. Jadi sebelum Ramadan kan kira-kira 25 hari lagi lah. Iya. Berarti kita berlari sebelum Ramadan itu kan. Sebenarnya begitu kita tambah nunggu pengesahannya, karena nunggu pengesahan itu bisa 3 bulan sih, walaupun itu bisa lebih cepat ya. Kalau saya baca ketentuannya, setelah akte paling nggak nyampe seminggu dari notaris, di pengesahan Kementerian Koperasi itu bisa 3 bulan maksimal. Nah itu tadi, pegangan tangan boleh kan Ramadan kan? Boleh lah. Jadi kita bisa jalan sih, sambil jalan kegiatan ini bisnisnya bisa kita jalankan. Ya. Yang penting secara modal udah tercukupi ya. Thank you. Saya target 35 orang ya, itu mungkin bisa kita capai sih dengan lihat kondisi sekarang. Minimal 20 kan, 20 di grup aja 26 udah bisa dong. Bener nggak? Untuk mendirikan koperasi 20. Tapi kalau kita mau menjalankan tadi yang 70 Coffee Value dengan dana 70 juta, berarti kan ada, kalau total simpanannya 2 juta berarti butuh 35 anggota. Kecuali misalnya kita jalan deh 20 anggota, nanti yang simpanan khusus kita serahkan ke teman-teman, ada yang mau simpanannya ditambahin nggak? Ya tentunya yang paling gede simpanannya juga dapat pemberian SAU atas mola juga tentu lebih gede lagi. Begitu sih. Ya. Kayak Mas Pur misalnya, udah saya mau nambah nih 10 juta, bahkan lumayan mungkin berapa orang, 2 orang. Tadi kayaknya Iswayudi ada concern tuh. Ya Ais. Cak Yud mungkin mau ada masukan. Ya, gimana Dot? Iya, tadi ada lo bikin polling satu lagi tuh. Ya iyalah, supaya ada, masa cuma satu polling, gimana sih? Oke. Pilihan ganda lah ya. Maksudku ya pertimbangan supaya jadi begini, bagi sebagian orang, angka segitu itu juga tidak mudah gitu ya. Nah, kita kan ingin ini bisa diakses banyak dari teman-teman alumni, saudara-saudara kita sama alumni gitu. Dan ya kita realistis aja lah. Kalau kita istilahnya berdasarkan pengalaman sudah kita sekian tahun tamat ini kan, namanya mempercayakan dana ke entah itu ke rekan atau ke saudara bahkan begitu ya, itu kan tetap ada faktor risknya, resikonya. Nah itu yang makanya aku bilang ya kita ngomong pahit-pahitnya aja. Nanti kalau terjadi apa-apa ya jangan sampai nanti ada muncul hal yang memberatkan di belakang. Karena ini itikat baiknya kan istilahnya pertama kebersamaan, kemudian nanti
masuk dalam konteks endowment tadi yang sudah dikulirkan value juga begitu. Jadi sinergi dalam konteks endowment tadi itu juga bisa berjalan secara berjamaah lah kira-kira. Makanya aku bilang ya kita mesti melihat ini sebagai jangka panjang dan supaya konsep komunalnya itu bisa terrealisir. Kalau saya sih berpikir gitu. Makanya angka 2 juta tadi aku tidak istilahnya tuh tidak full menolak begitu, tapi dikonversi saja sehingga nanti ada porsi yang istilahnya bisa diakses secara rame-rame begitu ya. Tapi bagi teman-teman yang punya kelebihan rezeki dan istilahnya nggak masalah dengan angka segitu, bisa tetap bisa tanpa dengan proporsi yang dialihkan ke simpanan sukarela. Kira-kira begitu saja. Nanti ini sekali lagi bisa merangkul banyak saudara-saudara kita sama alumni. Cak Jud kali ada pandangan, masukan atau apa? Yang penting itu dari Cak Jud dan Cak Iwan. Belum. Ya kalau yang angkatan 7 sudah bikin koperasi, kita kemarin sudah terbantu juga. Makanya tadi saya bisa bilang ketika diskusi sama orang koperasi kan bisa online. Kita kemarin kumpulnya simpanan wajibnya awal 5 juta. Wah. Ya, ada berapa orang ya? Banyak kok. Sekitar 50 orang. Nah, saya rasa sih kalau teman-teman, saya sih mendorong teman-teman 95 ya. Nggak apa-apa sih ini, tapi ini atas nama koperasi FAS ya, bukan angkatan. Bukan angkatannya, Karena sih ya. Bukan angkatan Cak Jud. Ya, tapi menurut saya sih bergeraknya di angkatan dulu nggak apa-apa. Nanti saya rasa nggak apa-apa sih, sentimen angkatannya digalakkan dulu, nanti kan akan merembet ke lain-lainnya seperti itu. Kalau di sana Pasti gitu. Kenapa? Kalau yang sekarang itu unit usahanya apa? Unit usahanya baru di Domba, tapi baru sih. Kemudian kontraktor telekomunikasi. Oh gitu. Betul. Saya kemarin idenya adalah kopi juga sebetulnya. Tapi karena tidak terakomodir ya nggak apa-apa, saya bikin kopi sendiri seperti itu. Di situ. Jadi kalau menurut saya sih memang kopi ini sejauh ini bagus. Jadi angka-angka yang disebutkan sama Bang Aminullah, saya nggak biasa memanggil Gimin ya. Jadi itu memang angkanya seperti itu. Memang angkanya seperti itu. Dan saya rasa secara bisnis untuk saat ini sampai 5 tahun ke depan bisnis kopi masih bagus. Mungkin untuk amannya untuk awalnya kopi bisa masuk. Angka-angkanya masuk kok itu memang. Mungkin dari saya itu aja pandangan. Hanya pandangan loh ya. Dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Cak Jud. Anggotanya total sudah berapa Mas? Yang 92. Badan hukumnya udah terbentuk belum? Jadi banyak bicara nih saya. Bocorin info. Ada lah, lumayan. Tapi ya itu tadi kan kita bergerak dalam senyap karena memang kan teman-teman 92 sekarang saat ini kan kebanyakan di posisi yang mengharuskan bekerja banyak ya. Jadi waktu untuk bisa ngobrol tuh agak relatif lebih susah didapat dibanding teman-teman saat ini. Ya kecuali saya yang pengangguran kayak saya, jadi agak banyak. Nah itu anggotanya sekitar ya 50 minimal. Memang untuk waktu itu online memang kita bisa 20 orang ngobrol waktu itu bisa. Kita pakai Zoom waktu itu. Jadi memang bicara sama, salah satu syaratnya memang harus bicara dengan dari koperasi, Kementerian Koperasi memang harus bicara, nanti harus ada yang menginisiasi, harus ada yang kontak langsung sama orang-orang koperasi. Itu semacam kayak pengakuan lah, oh sudah
ada itikat untuk bikin koperasi bla 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 bla. Dan kita diuntungkan dengan, sebetulnya ini adalah blessing juga ya, bahwa ada pandemi, jadi untuk menghadap mereka nggak perlu ketemu langsung, bisa online. Ya semoga nggak berubah lah ketentuannya, karena walaupun nggak ada pandemi, untuk bertemu offline 20 orang itu susah, tetap susah. Ya, mungkin dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Jet. Ada lagi mungkin yang mau kasih masukan? Cukup ya. Oke, Ya kalau udah, Mi. tidak apa. Kenapa? Next step-nya apa, Bro? Ya, maksudnya bener udah diinisiasi aja lah kan. Ya nanti ya next step-nya kita itu tadi mungkin minggu depan kita rapat pra pembentukan koperasi untuk bahas ADART sama pengurus. Setelah itu tinggal ketemu dengan Kementerian Koperasi. Ya paling mungkin kalau rapat dengan mereka tuh siang-siang sih. Tinggal disiapkan aja waktu lah, mungkin yang penting connect kali, kelihatan 20 orang. Bisa diatur lah koneksi. Bisa. Ada lagi nggak masukan? Cukup ya? Cukup, Bro. Ya, aku cukup. Ya. Oke, saya pikir itu saja pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Terima kasih atas masukannya. Semoga niat kita untuk membentuk koperasi ini bisa segera terwujud. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.